Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Afif Mahendra, NPM 100, dengan partner saya Nanda Iqbal, NPM 132. Sini menjelaskan tentang bab 2 lab SSI, yaitu menggunakan software ProModel. Nah, software ProModel ini adalah sebuah software yang berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Nah, ProModel ini tuh memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodalkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, kerja resource, dan lintasan kerjanya. Dalam ProModel ini, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasil akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Nah, kemudian rumusan masalah dalam modul ini apa sih sebenarnya? Rumusan masalah dalam modul ini yaitu bagaimana caranya membuat simulasi sistem diskrit pada sistem antrian, ya tentang sistem antrian modul ini dengan menggunakan software ProModel tadi. Dalam studi kasus aktivitas sistem antrian teller di Bank Permata. Dan tujuan kita untuk belajar modul ini yaitu yang pertama yaitu praktikan dapat mengetahui dan memahami tentang sistem model dan simulasi, sehingga praktikan dapat memahami sistem simulasi tersebut. Yang kedua yaitu praktikan dapat menggunakan software ProModel. Dan yang terakhir yaitu praktikan dapat menganalisis permodel sistem dalam ProModel. Nah, dari ini itu diolahnya itu berisi tentang pengolahannya itu berisi tentang verifikasi dan validasi output simulasi dan analis output. Itu nanti dijelasin sama Iqbal ya nanti di next. Latar belakang ini tadi udah ProModel, kita udah jelasin ProModel. Nah, kita sekarang jelasin konsep-konsepnya simulasi. Simulasi yaitu sebagai proses pengolahan data dengan penggunaan rangkaian model-model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan, tetapi sebaliknya, simulasi yang terdiri dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah pengolahan data harusnya dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai dan memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam bentuk data output yang berguna. Yang selanjutnya itu tipe-tipe dari simulasi. Kalau tadi itu konsepnya, sekarang ada tipe-tipe simulasinya. Nah, tipe-tipe simulasi ya itu ada beberapa jenis umum dari tipe-tipe simulasi. Yang pertama yaitu simulasi dinamis atau simulasi statis. Dari namanya simulasi statis kan berarti ini ya statis gitu. Simulasi statis adalah suatu simulasi yang tidak berdasarkan perubahan waktu, yang sering disebut simulasi Monte Carlo. Yang kedua yaitu simulasi stokastik atau simulasi deterministik. Nah, simulasi ini tuh yaitu di mana satu atau lebih variabel masukan adalah acak secara alami dikenal sebagai simulasi stokastik atau simulasi probabilistik. Yang ketiga yaitu discrete event simulation atau continuous event simulation, yaitu simulasi yang kadang-kadang digolongkan sebagai hal yang baik, simulasi discrete event maupun simulasi continue. Suatu simulasi discrete event adalah suatu simulasi di mana perubahan satu jadinya poin-poin terpisah pada waktunya yang dipicu oleh suatu kejadian. Dalam hal ini yaitu peristiwa. Ciri-cirinya peristiwa, guys. Kemudian mungkin tentang hitung-hitungan tentang modul ini akan dijelaskan oleh Mas Iqbal ya di habis ini nanti ada Iqbal sebelah. Dan mungkin itu pengertian dari ProModel, simulasi dan konsep-konsepnya. Nanti kita gabung ke pengertian. Oke.
Ya, di sini saya akan menjalankan aplikasinya. Jadi sebelumnya Rehan sudah menjelaskan materi-materinya. Ya, ini kita langsung ke dalam programnya ya. Kita memakai program ProModel. Nah, di sini kita membuat dulu entitasnya. Kalau cara membuat entitas di sini, terus lokasi dulu sih. Nah, ini lokasinya, ini grafiknya, ini grafik. Ini saya kan tentang antrian teller, anggap aja ini bank permata, bank. Dalam hal ini saya bank permata. Yang kedua ini sebagai orangnya, yang nasabahnya lah, pengambilan nomor. Lalu ini istilahnya kayak menunggu antrian di dalam banknya, kayak duduk nunggu dulu panggil. Kita pakai gambar ini, dan ini untuk pemanggilan nomornya. Orang tellernya ini memanggil kita, ini dari orang ini memanggil ini. Dan ini teller menangani nasabah, dalam hal ini mungkin menabung atau mencairkan deposit atau apa di sini. Pakai ini ya, dimulai dari lokasi dulu. Lalu yang kedua adalah entitas. Nah, di sini entitasnya kita memakai nasabah. Dalam hal ini pergerakan dari permata, pengambilan nomor, penunggu antrian, pemanggilan nomor, dan teller menangani ini kita nasabah. Dalam hal ini yang menjadi subjeknya ya ini nasabah. Kita pakai lambang ini, pakai simbol ini. Dan lanjut kita ke Arrival terlebih dahulu. Nah, di sini pemrograman dimulai. Nah, nasabah ke permata, lalu nasabah ke pengambilan nomor. Ini kita lihat misalnya di sini Arrivalnya. Ketiga, nasabah menunggu antrian. Yang keempat, nasabah jalan lagi ke pengambilan nomor. Yang kelima, teller menangani. Jadi di sini Arrival ini dimana perjalanan nasabah dari awal datang ke bank permata, lalu lanjut ke pengambilan nomor, menunggu antrian, pemanggilan nomor, dan teller menangani. Di sini nasabah melakukan tahap-tahapnya dari awal hingga selesai. Jadi kalau belum selesai itu belum dinamakan sebuah simulasi antrian, karena belum selesai. Kalau sudah sampai selesai dan pulang, nah itu baru dinamakan proses simulasi dari permutaran ini. Nah, setelah dari Arrival ini kita langsung ke processing. Oh ya, langsung processing. Nah, di sini processing ini apa ya? Ini dimana nasabah ini jalan dari bank permata ini, nasabah ke pengambilan nomor ini, nasabah ke pengambilan nomor ini. Nah, kita lihat kan sini ke pengambilan nomor ini kita memasukkan tanggal apa namanya, istilahnya kayak jam-jamnya, kayak berapa menit di sini build. Nah, cara membuat jam, memasukkan datanya kita memakai start feed. Ntar proses. Nah, di sini kita tuliskan tanggal jam menit-menitnya, intervalnya 10 data 10 per 10 data sampai 10 dimasukin semua sampai 10. Contoh ya, contoh aja sampai 10 benar, kesalahan. Nah, benar, ada kesalahan dari awal lagi. Start feed lalu tulis supaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, udah, kita langsung ke auto feed. Di sini kita pakai disk distribution. Oke, ini kita ambil contoh aja. Nah, ini ya yang data yang keluar ini diekspor karena nah ini diganti dengan ProModel dari aplikasi ini. Ini kan start feed, ini ProModel, kita pakai ProModel. Filter distribusinya yang terbesar ya ini. Oke, selesai, silang, baru ke sini ke move for paste. Nah, di pad langsung paste ya, dash. Nah, langsung datanya masuk ke sini. Juga yang lain-lainnya sama, ada jam-jamnya. Nah, sampai hingga selesai. Nah, kalau udah selesai, coba kita ini udah selesai ya, kita langsung menjalankan simulasinya. Oh ya,
awal lagi ya. Kalau mau melihat menjalankan programnya, kita langsung saja. Kalau selesai semuanya, tadi kan kita hanya memberi contoh. Nah ini untuk menjalankan simulasinya. Sebentar, ada kesalahan. Tadi kita sudah memasukkannya, berarti processingnya kita ganti. Nah, udah langsung ke simulasi run. Nah ini pergerakannya, udah bergerakan ya. Nah ini ditandakan berhasil. Sekian dari kelompok kami dari Rehan dan Ananda Iqbal. Perhatikan simulasi kelompok 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.